Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah yang Maha Kasih, kami kembali boleh berjumpa dalam program Selamat Berefleksi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini, berani berkata tidak, memilih tetap setia. Pembacaan Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan pasal 3 ayat 1 hingga ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pasal 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, oma, opa, kita berada di masa Prapaskah. Kita berada di minggu Prapaskah pertama menuju Prapaskah yang kedua, di mana bacaan kita hari ini mengingatkan kembali tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Narasi jatuhnya manusia ke dalam dosa diawali dengan anugerah yang sebenarnya Tuhan berikan bagi manusia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Semua yang baik disiapkan oleh Allah, semua yang bermanfaat diberikan oleh Allah dalam satu taman, yakni Taman Eden. Anugerah datang bersama tanggung jawab. Manusia bisa menikmati semua, tetapi manusia juga diajak untuk bertanggung jawab, yakni menjaga, mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara, bagaimana cara Allah mendidik manusia? Allah memberikan satu perintah. Perintah Allah sebenarnya bukan perintah yang banyak,
perintah yang sulit, melainkan satu perintah yang cukup sederhana. Disampaikan dalam bacaan kita, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Bayangkan taman dengan banyak sekali pohon-pohonan yang menghasilkan buah-buah yang lezat tentunya, yang baik untuk dimakan, dan hanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang diperintahkan oleh Allah untuk jangan dimakan buahnya. Disinilah kita melihat bahwa manusia ternyata tidak bisa memegang apa yang menjadi tanggung jawabnya, yakni untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saudara-saudara, memang disebutkan dalam pasal 3 ada oknum, yaitu ular, yang dikatakan binatang yang paling cerdik. Saudara-saudara, di dalam kecerdikan ular ternyata juga terdapat kelicikannya, karena ular di sini menggambarkan hadirnya kuasa jahat yang akan menggoda manusia. Saudara-saudaraku, pilihan ada di tangan manusia. Apakah manusia akan tetap setia? Apakah manusia memiliki keberanian untuk berkata tidak pada tawaran ular? Atau justru di sanalah manusia terjatuh? Kita melihat ternyata manusia terjatuh dengan tawaran ular yang menipu, yang berusaha memperdaya manusia. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Allah memberi perintah agar manusia taat, dan pastilah perintah Allah itu membawa kebaikan. Tetapi tawaran si jahat, tawaran iblis, ternyata memperdaya manusia, karena iblis menyentuh satu sifat dasariah manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Karena rasa penasaran, karena terbuai oleh perkataan manis si ular, maka manusia terjatuh. Ia memetik buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya. Saudara-saudaraku, di masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa semua orang dapat jatuh, dapat tersandung ketika ia tidak menjaga telinganya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga hatinya. Hari ini kita diingatkan bahwa anugerah Allah tersedia bagi setiap orang. Apakah kita mau menyambut anugerah itu? Apakah kita mau mengambil tanggung jawab? Apakah kita mau taat pada perintah Allah yang jelas akan membawa kita pada keselamatan? Sebab apa yang dirancangkan oleh Allah, yakinlah bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku, mari kita belajar untuk mengendalikan mata dan telinga kita agar tidak mudah terpengaruh oleh tipu muslihat si jahat yang bisa datang melalui berbagai hal yang indah dan menyenangkan. Mari kita bentengi pikiran kita dengan firman Tuhan yang senantiasa boleh menjadi filter yang mengingatkan kita mana yang baik,
mana yang benar untuk kita pikirkan, sehingga dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita pilih adalah keputusan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mari kita menjaga hati kita. Saudara-saudaraku, ketika hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, maka godaan apapun dapat kita patahkan. Di dalam kita bersama menapaki minggu-minggu Prapaskah, kita diundang untuk mengendalikan hati kita. Kita diundang untuk bersama-sama menguasai diri kita, menguasai tubuh kita, menguasai lidah kita, mata kita, telinga kita, agar kehidupan yang Tuhan anugerahkan sungguh menjadi ruang dan kesempatan di mana kita dapat memuliakan Tuhan. Ingatlah, kebinasaan akan menjadi akhir bagi siapapun yang melawan perintah Tuhan dan mendengarkan suara si jahat. Kita tidak menghendaki kebinasaan terjadi dalam kehidupan kita. Karenanya stop, katakanlah tidak pada semua hal yang buruk yang mungkin sempat kita lakukan, dan kembalilah kepada Tuhan. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.